Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Melalui Studio Bumi, seorang warga Indonesia di New York mempopulerkan konsep communal dining, alias makan duduk bersama dengan orang-orang tak dikenal yang sajiannya 100% makanan Indonesia. Setahun beredar, tiketnya selalu laris dibeli mudamu di New York. Ini bukan restoran, melainkan acara makan malam bulanan berbayar atau communal dining di kota New York. Menunya 100% makanan Indonesia. Tamunya mayoritas muda-mudi Amerika dan internasional yang belum banyak tahu makanan Indonesia. For this, it came up as an ad, and then my partner's Indonesian, and we don't usually find Indonesian food as in like such a great setting as this. So we're like, we have to go. I felt like I really liked the seasoning, and usually it feels very sweet. I have a sweet tooth, so I liked that everything was kind of sweet. Communal dining ini lahir pada 2023 akhir lewat Studio Bumi, inisiatif warga Indonesia di New York, Bagus Wicaksono. I am fortunate enough untuk waktu pertama kali pindah ke US, ke New York in particular, I went for school, sekolah di sini, dikelilingin banyak teman-teman internasional, and I invited these people. Jadi teman-teman internasional duduk bareng, 5 orang, 7 orang, 10 orang duduk bareng, and then bulan kedua mereka datang sama teman-temannya. Bulan kedua mereka nggak datang, teman-temannya datang. Bagus bermitra dengan Jason yang baru pindah dari Los Angeles dan kini mengepalai dapur Studio Bumi. Menunya berubah setiap bulannya dengan tetap utamakan perkenalkan cita rasa Indonesia ke lidah New Yorker. One time, we made ayam taliwang for one of our communal dining event. But it's valid, yeah. But people loved it. It was a different experience for them. Konsep communal dining tidak asing bagi para muda-mudi New York. Membayar $75 dengan slot terbatas, pelanggan tak hanya membayar makan malam dengan 8 menu berbeda, tapi juga suasana dan koneksi baru. I don't do it often. So it's a really good way to start conversations between people, because I came here not knowing anyone but Bagus, and now I feel like I know 5 or 6 other people. You know? Popularitas makanan Indonesia masih sangat minim di New York. Kalah dominan dengan makanan Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina yang memang punya populasi jauh lebih besar di Amerika. Dengan sekitar 7.000 diaspora Indonesia di New York, hanya ada 6 restoran otentik Indonesia di sini, yang umumnya didominasi pangsa pasar warga Indonesia sendiri. Studio Bumi menjajakan panganan Indonesia lewat menu catering mingguan dan communal dining dengan pengemasan yang menarik demografis Gen Z dan milenial yang punya alokasi dana khusus untuk hiburan dan pengalaman. So, it's easier to do this my way, like Studio Bumi, daripada punya restoran. Brick and mortar costs a lot in New York. And then we only cook for a shared kitchen, commercial kitchen, fully equipped. So mereka semua tanggung semua biaya, list everything untuk operasional, semua equipment and everything. Kehadiran Studio Bumi jadi angin segar bagi ambisi mengglobalkan cita rasa Indonesia lewat pendekatan urban dan modern, sekaligus juga efisien di tengah tantangan mahalnya biaya mendirikan bisnis di kota apel besar. Dari Brooklyn, New York, Randy Wicaksana, VOA. Musik belakangan tak lagi diunduh atau didengar lewat streaming, tapi juga kembali diputar dalam format fisik lama. Konsumen yang ingin sesuatu yang lama tapi baru merindukan kembali musik yang bisa dikoleksi dan disentuh, sehingga mempopulerkan kembali album lagu dalam bentuk kaset. Toko musik di Washington DC ini telah berdiri hampir 2 dekade dan telah menyaksikan pasang surut industri musik. Belakangan bukan hanya piringan hitam vinyl yang diburu konsumen, tapi ada bagian khusus toko menjual kaset audio. Cassettes started picking up in the last 2 years maybe. I used to sell one a month, and now I'm selling them almost every day. Kaset mengalami comeback secara nasional di Amerika Serikat. Menurut konsultan industri hiburan Luminate,
Selama tahun 2023, lebih dari 430.000 kaset dijual di Amerika. Ini 5 kali lipat penjualan kaset pada 2014. Pergeseran sebagian konsumen AS dari konsumsi musik secara digital ke konsumsi musik dalam format fisik terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada 2022 misalnya, penjualan total piringan hitam vinyl akhirnya melampaui penjualan total CD. Dan ini terjadi untuk pertama kalinya sejak 1980-an. Banyak konsumen ingin mengkonsumsi musik dalam bentuk fisik sehingga bisa dikoleksi dan juga dipajang, seperti layaknya koleksi-koleksi lainnya. Sementara musik dalam bentuk analog juga memiliki kualitas sendiri, berbeda dari musik yang diunduh atau didengarkan lewat layanan streaming. In terms of like picking and selecting what I like in a specific album, etc. And so what I like mostly about vinyls is like being able to like enjoy the full thing. Kaset justru populer di antara Gen Z, kelompok orang muda yang lahir pada akhir tahun 1990-an dan sesudahnya. It's mainly younger right now for cassettes. I mean, some older folks that still have cassette, you know, maybe a cassette player or one in their car. I see that a little bit, but it's mainly kids. Pembeli bisa mendapatkan pemain kaset masa lalu di toko online seperti eBay. Dengan menyaksikan video di YouTube, mereka bisa belajar cara manual merewind kaset atau merekam mixtape sendiri. Bartholomew Joyce adalah musisi yang merekam musiknya sendiri di atas pita kaset. People are just curious about it. It's a medium that if you grow up in the past 20 years, you're not going to encounter. And so there's something about it being vintage and in the past that's exciting. Merespons tren baru ini, Dua Lipa, Taylor Swift, dan Ariana Grande juga merilis album dalam format kaset. Menurut penyanyi Inggris Mary Spender, demam kaset adalah kelanjutan demam piringan hitam belakangan. It was just something to offer my fans that was physical, something to hold on to, collect, display, as well as listen to. Menurut pantauan majalah Billboard, kaset paling laku sepanjang 2023 adalah lagu film Guardians of the Galaxy, disusul album Taylor Swift. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Beralih ke informasi lain, pemirsa, di luar kampus perguruan tinggi, perpustakaan di Amerika Serikat relatif tak banyak dikunjungi warga. Tapi bagi sejumlah perpustakaan umum, ini menjadi kesempatan untuk mempertahankan relevansi mereka, yaitu dengan alih guna perpustakaan untuk melayani kebutuhan lain bagi komunitas yang membutuhkan. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. As a kid, I've always had a love for the library. My mother would take us on a bus and during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system, and so it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community. Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Nikki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum. That's the beauty of being in the public library and being in the community. The library system has always been one that meets the needs of a community. We are in non-traditional spaces where you mostly wouldn't see a fitness class, for people. And for people to be able to come in and take a class for free is amazing. Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer.
because a lot of people don't know until it's too late. We're an institution of access. Anybody can walk into our libraries and receive services. The overall goal is to, first and foremost, create healthier communities. I'm always saying this, but I think we're the perfect partner for public health institutions or health in general, just because we have the demographic or the people that they want to serve, and that quite frankly just need their services. The Institute of Library and Museum Services adalah organisasi independen federal yang menangani perpustakaan dan museum. Dalam survei terbarunya, organisasi ini mencermati penurunan tajam kunjungan warga ke perpustakaan lokal. Dari rata-rata jumlah kunjungan 5,5 kali setahun pada 2009 ke tak sampai 4 kali pada 2019. Pasca pandemi, angkanya semakin turun. Selain menawarkan peminjaman buku seperti fungsi tradisionalnya, banyak perpustakaan umum kini juga menggelar kegiatan memenuhi kebutuhan komunitasnya masing-masing. Mulai dari kegiatan terkait kebugaran seperti tadi, hingga pelajaran komputer bagi lansia dan semacamnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tingkat kematian akibat tenggelam terus meningkat di Amerika Serikat. Sebuah LSM memberikan pelajaran renang gratis kepada anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York, tak hanya agar bantu kurangi angka korban tenggelam, sekaligus jadi sarana pengembangan kemampuan yang positif. Ini adalah tahun kedua Kiara Knight ikut program belajar renang gratis di New York. Semasa kecil, ia pernah nyaris tenggelam. I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. Swimming lessons cost money. This is free, so, Kiara, 21 tahun asli dari New York. Dia jadi salah satu peserta kelas intensif 6 minggu, LSM bernama Rising Tide Effect, yang menawarkan kelas renang ke komunitas kurang terlayani di kota New York. Kematian akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2022 jika dibandingkan 2019. Menurut Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, Kate Cross dirikan Rising Tide Effect untuk kurangi angka ini. And as a New Yorker, it breaks my heart. It makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them. Murid Kate juga dapatkan manfaat lain selain renang di kolam publik. Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool, and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff, and learn how to be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things. Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO sebut setiap jam rata-rata 26 orang meninggal karena tenggelam. I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is, and B is as easily preventable. Bagi Kiara Knight, pengalamannya di Rising Tide Effect tak hanya soal meningkatkan kemampuan renangnya, namun juga kemampuan lainnya. Being here, you're open to a lot of opportunities. Here, we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, without having to pay any money. Program ini menyasar anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. A lot of the youth, especially the ones that are in our groups, who are coming from really intense gun-violent neighborhoods, need to have access to this piece. And if they can just experience the joy in the pool, the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC, menyebut penyebab kematian utama dari anak-anak usia 1-4 tahun adalah tenggelam. Sementara data dari USA Swimming Foundation menyebutkan bahwa rata-rata anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah tidak memiliki kemampuan untuk bisa berenang. Dari Queens di kota New York, saya Randy Wicaksana, VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, bila ikan gabus lazim ditemui di Indonesia dan sering dimasak serta disantap, maka ikan ini sangat asing bagi warga Amerika Serikat. Ikan ini pun tadinya tidak ditemui di Amerika Serikat dan lepas ke perairan Amerika sebagai satwa invasif yang dikhawatirkan memangsa habis ikan lokal. Tapi di negara bagian Virginia, kehadiran ikan ini justru direspons positif oleh warga yang memiliki hobi mancing. Oh, that was a snake. Bila cuaca sedang memungkinkan, Mike Solicki bisa ditemui di perairan di Fredericksburg, negara bagian Virginia. Sekitar 1 jam perjalanan mobil dari ibu kota AS. Ikan yang diburunya adalah satwa invasif yang dianggap ancaman bagi satwa lokal. To me, it's the best fish that ever hit the United States. I hope it winds up going in every body of water so everybody can enjoy it. Ikan yang dimaksud adalah ikan gabus yang pertama muncul di anak sungai Potomac sekitar 20 tahun lalu. Sejak itu, Mike rajin memancingnya. The water is very shallow, gets very grassy, and that's their perfect habitat. Ikan gabus yang di Indonesia juga disebut kutu berasal dari Asia. Ikan ini bisa tumbuh hingga 80-an sentimeter dan bisa bernafas di luar air dan bertahan beberapa hari tanpa air. Dengan gigi tajam, ikan ini juga berpotensi menghabisi ikan lokal. What was driving the fear was that the abundance of snakeheads would get so high, they would just overwhelm the system. That never happened. Ikan dan burung setempat akhirnya memangsa ikan gabus. Sementara ikan lebih kecil beradaptasi dan belajar untuk menghindari ikan ini. So the species they're eating the most of are not declining. So that, and again, if you look at the numbers of them out there, that would suggest they're not having an impact. Pada saat yang sama, warga Amerika menemukan bahwa ikan gabus ternyata bisa menjadi santapan lezat. Like swimming chicken. It's the most heartiest piece of meat that you'll ever get. Meski dampaknya tak separah estimasi, peneliti tetap berhati-hati. They get in somewhere different, maybe where we have a threatened or endangered fish, where there's not as much diversity in the fish community. There could be some impacts, unwanted impacts in a situation like that. So that's the hesitancy to sort of embrace the fish. Kondisinya berbeda untuk ikan laut, lionfish dari Samudra Hindia dan Pasifik, yang di Indonesia sering disebut sebagai ikan skorpion, satwa invasif di Laut Atlantik yang akhirnya memusnahkan banyak ikan lokal dan tak memiliki predator alami. Sejumlah restoran dan supermarket di negara bagian Florida kini menjual daging ikan skorpion karena sebagai bagian dari strategi pemusnahan satwa invasif ini, warga dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Strategi serupa juga diberlakukan di kawasan Barat Tengah Amerika Serikat atau Midwest terhadap ikan invasif lainnya, yaitu sejenis ikan mas Asian carp yang baru-baru ini diberi nama baru kopi, singkatan dari copious atau berlimpah, karena begitu berlimpahnya ikan ini sehingga mengancam fauna setempat. Daging kopi kini juga bisa ditemui di sejumlah supermarket dan restoran di Illinois dan sekitarnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Kini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top, so the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari Agrobot
yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Jang Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.